teman-teman, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau beribadah lagi. Teman-teman pakai baju yang rapi ya, dan kepada papa mama supaya dapat membimbing adik-adiknya beribadah. Teman-teman harus sungguh-sungguh beribadah ya. Jangan sambil bermain, sambil makan, atau sambil ngobrol. Karena Tuhan Yesus ada di mana-mana, termasuk di rumah teman-teman loh. Terus jangan lupa siapkan Alkitabnya ya, sama persembahannya. Itu semua ya teman-teman yang perlu diperhatikan selama mengikuti ibadah. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu papa mama yang ada di rumah. Iya, puji Tuhan hari ini kita sudah menyaksikan ya teman-teman yang sudah tampil di video tadi. Dan kita akan mengikuti tata tertib yang sudah disampaikan teman-teman yang ada di video. Betul Baik sekali. Ya. Kita juga mau menyapa Kak Des untuk teman-teman yang ada di rumah ya. Kita mau sapa ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes. Wow, luar biasa semangatnya ya Kak Des ya. Puji Tuhan. Kak Dian, kalau kakak lihat dari sini, adik-adik itu luar biasa di depan. Betul, semangat ya Kak Des ya. Iya, semangat semua mereka. Puji Tuhan. Antusias untuk mengikuti ibadah kita pada hari Minggu ini. Baik Kak Des, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu. Kita minta kesediaan Kakak Onal untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Silakan Kakak. Oke adik-adik, kita akan berdoa membuka ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa, Tuhan kami mengucap syukur buat saat ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bersama-sama bersekutu melalui ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu dengan hati yang penuh sukacita, mengucap syukur atas kebaikan, cinta Tuhan yang sudah menyertai, melindungi, menjagai kami sepanjang minggu sampai pada saat ini. Kami siapkan hati kami untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya bahwa ibadah hari ini akan memberkati semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai dari awal, pertengahan, sampai akhir. Biarlah semua kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih Kakak Onal. Ya. Oke Kak Dian, Kak Des hari ini senang sekali loh. Karena Kak Des yakin ada banyak teman-teman yang di luar sana yang bisa menyaksikan ibadah kita hari ini. Oh iya betul, puji Tuhan ya Kak, pasti ada teman-teman yang baru juga ya. Iya pasti ada yang baru. Ayo kita sambut mereka dengan satu pujian teman baru. Teman baru, sungguhlah aku sungguh senang. Hey, ada teman baru, yuk kita sambut dengan senyum. Selamat datang teman baruku, kita akan bersuka, puji Tuhan bersama, bertumbuh melayani dan diberkati.
Tahun baruku kita akan bersuka, puji Tuhan bersama, bertumbuh melayani dan diberkati. Jangan lupa teman, kau datang lagi. Yeay. Ya kalian, kita harap teman-teman kita ini terus mengikuti persekutuan kita ya. Setiap minggu ya Iya, pastinya ya setiap Kak Des minggu. ya. Luar biasa, Iya. puji Tuhan. Kita sambung Kak pujian kita biar kita tambah semangat lagi memuji Iya. Tuhan. Ayo Kita adik-adik undang adik berdiri. berdiri. Kita semangat memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus baik. Iya. Tuhan Yesus baik, ya baik, ya baik. Tuhan Yesus baik, ya baik buat saya. Tuhan Yesus baik, ya baik, ya baik. Tuhan Yesus baik, ya baik buat saya. Ku tak ditinggalkan sendiri, setiap hari selalu diberkati. Bahkan dosaku diampuni, dan surga pun dia beri. Tuhan Yesus baik, ya baik, ya baik. Tuhan Yesus baik, ya baik buat saya. Tuhan Yesus baik, ya baik, ya baik. Tuhan Yesus baik, ya baik buat saya. Tuhan Yesus baik, ya baik, ya baik. Tuhan Yesus baik, ya baik buat saya. Ku tak ditinggalkan sendiri, setiap hari selalu diberkati. Bahkan dosaku diampuni, dan surga pun dia beri. Tuhan Yesus baik, ya baik, ya baik. Tuhan Yesus baik, ya baik buat saya. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa karena sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku, aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku, ku istimewa karena Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan ku istimewa kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab memuji. Bukan karena kuat dan hebatku, aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab memuji. Bukan karena kuat dan hebatku, ku istimewa kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan ku istimewa kata Yesus.
Kak Dian, senang ya kita bisa memuji Tuhan, menari untuk Tuhan pada hari ini. Seterusnya kita mau ngapain ini? Kita mau mendengarkan video kesaksian. Oke, selamat menyaksikan. Shalom, terima kasih atas kesempatannya kakak-kakak. Saya mengucap syukur karena hari Kamis dan Jumat saya demam panas tinggi. Saya berdoa, Tuhan sembuhkan saya, dan Tuhan menjawab doa saya. Dan saya sembuh. Mazmur pasal 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah penopang aku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa kesaksiannya tadi ya Kak. Puji Tuhan. Terima kasih buat ada yang sudah menyampaikan kesaksian. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekarang Kak Dian ada satu lagi ya juga yang ditunggu-tunggu hari ini loh. Wah, apa itu Kak Wi? Kita hari ini tidak hanya berdua, tapi kita akan kedatangan bintang tamu. Iya, kita enggak sabar sudah Kak ya. Iya. Ada Berapa ya? hari nih Kak Wi untuk bintang tamunya? Iya, ada 3 Kak Dian. Wah, luar biasa. Ada Puji 3 loh Tuhan. adik-adik. Ada 3 ya. Adik-adik tetap sabar ya menantikan, nanti kita akan panggil satu-satu mereka keluar ya. Siapa aja tuh kira-kira Kak Wi bintang tamunya? Yang pertama ada seorang bidan. Wah, yang bidan. kedua Kak Dian. Iya, Yang bidan. kedua seorang guru. Wow, guru. Kalau Pasti itu yang adik-adik. ketiga gak sabar nih adik-adik nih Kak. Yang ketiga apa Kak Wi? Yang ketiga adalah seorang gitaris. Wah, luar biasa. Oke Ya, Kak Adi, kayaknya adik-adik di rumah sudah nggak sabar nih. Iya, pasti mau cepat-cepat lihat gimana sih. Dan kita akan tanya-tanya ya Kak Dian. Oh iya betul, nanti kita akan tanya-tanya. Seputar profesi mereka dan Kegiatan bagaimana mereka ya, Kak, ya, sehari-hari. Bagaimana mereka bisa mencapai semuanya itu ya. Betul. Oke, sekarang kita akan panggilkan untuk yang pertama ya Kak Dian. Betul, kita panggil satu-satu ya Kak Wiwi ya. Iya, oke. Kita mau panggil yang pertama, bintang tamu kita adalah Bidan for Christ. Yeay. Halo Kakak. Halo Kak. Iya, halo. Wah, Shalom. luar biasa. Keren Iya. banget bajunya ya Kak Wiwi ya. Oh, ini bajunya bidan, Ibu Bajunya bidan ya. Iya, oke. Ya, silakan Kakak memperkenalkan namanya siapa biar Iya, biar adik-adik yang adik-adik di rumah tahu. kenal ya. Betul. Silakan Silakan Kakak. Oke, iya. Hai adik-adik di rumah. Iya, itu semangat semua ya Kak? Oh iya dong. pastinya. Ya, dia luar biasa. Ya, perkenalkan nama Kakak Martina, tapi biasa dipanggil Iau ya. Tapi biasanya dikenalnya Bidan Martina. Oh Wah, iya. Jadi dipanggil Kakak Iau ya. Bidan Iau. Boleh Bidan Iau ya? Boleh ya. Iya, oke. Ya, selanjutnya Kak Dian. Kakak Iyau, kalau mau jadi bidan tuh berapa lama sih sekolahnya? Kalau mau jadi bidan itu cukup 3 tahun. Wes. Wah, 3 tahun. tahun Iya. ya. Sudah bisa Untuk jadi bisa jadi bidan itu 3 tahun. Nah, tapi memang ada pendidikan lanjutan. Tapi kalau memang mau jadi bidan aja cukup 3 tahun. Oh, 3 tahun sudah cukup ya Kak Wiwi ya. Oh iya, terus gimana kalau misalnya adik-adik yang ada di rumah mau seperti Kakak Iyau, mau jadi bidan seperti Kakak Iyau, gimana Kak? Ya. Wah, luar biasa ya Kak kalau misalnya ada yang mau jadi bidan juga. Iya. Nah, kalau mau jadi bidan yang paling penting adalah berdoa. Kenapa sih gitu kan? Karena berdoa itu adalah dasar untuk kita bisa ngelakuin semua yang dikasih atau mungkin kita ngerjain tugas gitu kan. Kalau kita nggak berdoa kita nggak bisa ngerjain tugas dari guru atau dari dosen. Terus adik-adik harus rajin belajar, rajin membaca gitu. Andalkan Tuhan. Oh, jadi mengandalkan Tuhan itu Iya, kuncinya Kak betul, Wiwi. Kak. Harus mengandalkan Tuhan kita. Betul. Iya. Terus Kak Iyau tujuannya jadi bidan itu apa? Kalau tujuan, jadi kalau adik-adik tahu atau kakak-kakak tahu ya, tujuan atau tugas utamanya bidan itu adalah mengikuti perkembangan atau siklus hidupnya wanita. Termasuk yang paling utama itu mendampingi ibu hamil sampai melahirkan. Oh iya, nah, begitu.
Setelah itu kalau misalnya kita sudah bisa mendampingi, kita membantu ibu hamil itu untuk melahirkan, bahkan juga sampai bayinya kita tolong, kita rawat. Nah itu semuanya tentunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh iya, luar biasa. Baik kakak, kalau gitu kita sudah cukup ya tanya-tanyanya sama kakak bidan ya. Betul. Iya. Oke, selanjutnya kita akan ke bintang tamu yang Yang kedua ya. Iya, oke. betul Kak Wiwi. Kita sambut ya. Nah, Yang kedua. Iya. Yang kedua adalah Guru for Christ. Berikan hore. Halo kakak. Kabarnya kakak. Halo. Luar biasa ya kakak ya. Iya, luar biasa. Kenalkan diri dulu kakak boleh? Boleh, halo adik-adik semua. Nama kakak Pordeswati, biasa dipanggil kakak Des. Gitu. Iya, kakak seorang guru ya? Iya. Kalau gitu kami mau tanya-tanya ya kak ya. Boleh, Iya. silakan. Nah, bagaimana ya kak suka dukanya menjadi seorang guru itu? Wih, kalau bicara suka duka, mungkin dukanya sedikit. Sukanya yang paling banyak. Wah, luar Iya. biasa. Iya, karena kita memberi ilmu kepada banyak orang. Mendidik untuk bisa mengerti apa yang tidak tahu menjadi tahu. Wah, betul. Itu. luar biasa. Dukanya, ya kalau anak-anak disuruh kasih PR nggak dikerjakan. Nah itu dukanya, sedih rasanya. Sedih ya. Iya. Wah, terus kalau adik-adik di rumah bisa nggak seperti kakak Des? Oh bisa sekali. Oh bisa ya jadi Bisa. guru ya Kak Des ya? Bagaimana Tipsnya caranya, gimana Kak? Kak Des? Iya. Caranya belajar. Belajar. Belajar itu intinya belajar. Kalau nggak belajar ya nggak bisa jadi apa-apa. Iya, Tuh. nggak bisa apa-apa. Jadi harus belajar, semuanya harus belajar. Itu. Iya. Dan berdoa. Oh berdoa. Iya. Ya kalau gitu kakak ada pertanyaan terakhir nih. Mau tanya tujuan kakak untuk menjadi seorang guru apa ya kak? Ya, tadi kan kakak sudah sampaikan, kakak mau berilmu, mau memberikan pendidikan kepada anak-anak yang belum tahu menjadi tahu. Jadi mau jadi berkat bagi banyak orang. Itu intinya. Amin. Ya seperti orang bilang ya Kak, kalau guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. jasa. Betul Iya. sekali. Oke. Ya, terima kasih Kakak. Terima kasih kakak. Kasih. Ya kalau gitu kita masih ada satu bintang tamu lagi nih kak. Iya betul, ada yang ketiga ya Kak ya. Iya, kita sudah gak sabar nih panggil dia juga nih ya. Ya. Oke, selanjutnya kita panggil bintang tamu kita. Gitaris for Christ. Yeay. Halo Kakak, luar biasa ya Kakak hari ini ya. Ya puji Tuhan. Wis, kenalan dulu Kak. Oke langsung ya. Ya, langsung kak silakan. Oke halo adik-adik. Nama kakak Agus Winnie Grace. Biasa dipanggil Grace atau adik-adik juga boleh panggil kakak Iyet. Oh, kakak Yet. Kakak Yet. Iya, Iya. oke. Iya, wih kakak sudah bawa gitar. Seorang gitaris bawa gitar kemana-mana ya. Iya, oke kalau gitu sedikit mau tanya-tanya ya kak. Ya boleh. Ya, mau tanya kakak bermain gitar dari kapan ya kak ya? Ya kakak bermain gitar sejak kecil dari SD. Wah sudah lama ya Kak ya, pasti sudah jago banget nih Iya, Kak Iyet main gitarnya. Bagaimana nih Kak tipsnya supaya bisa jago nih main gitarnya Kak Iyet? Ya yang pasti kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kasih kita talenta untuk bisa bermain musik dengan baik. Dan yang penting perlu latihan yang cukup. Ya latihan dan berdoa itu kak ya, ya penting. Oh ya jadi kalau tujuan kakak ini dalam bermain musik apa ya kak ya? Ya tentunya untuk memuliakan dan muji nama Tuhan dan menghibur orang banyak. Oh iya. Puji Tuhan ya Kak ya, tentu untuk kemuliaan bagi nama Iya, Tuhan. kemuliaan Tuhan, luar biasa semuanya bintang tamu kita. Apa aja tadi adik-adik yang dari ujung sana ya? Siapa namanya bisa lambaikan tangan kak? Ini iya bidan ya, bidan. Nah terus selanjutnya guru, iya betul. Dan yang terakhir tadi siapa? Gitaris. Yeay, luar Puji biasa. Tuhan. Ya, kalau gitu Kak Dian, kita mau lihat keahlian dari Kak Grace dalam bermain gitar ya hari Iya, ini. kita mau lihat dia jago main gitarnya ya Kak Wiwi ya. Ya, silakan Kakak. Silakan Kak Iyet.
biasa, jago banget nih Kak Yat main gitarnya. Puji Luar Tuhan biasa ya Kak ya. Oke ya, sebelum kita akan berpisah dengan bintang tamu hari ini, ya kakak mau kasih tahu bahwa semua profesi baik yang ada di tempat ini sekarang Jadi ya, bintang tamu bintang saat tamu ada ini, bidan, ada guru, ada gitaris, mau Atau yang di profesi- luar sana Kak ya, ada yang polisi, ada dokter, ada iya, pilot Kak. pemadam kebakaran Wah, Kak. iya, Iya Kak ya, betul. semuanya itu pekerjaan ataupun profesi kita itu semuanya untuk memuliakan Tuhan. Amin, ya, Kak, untuk ya. memuliakan nama Tuhan, Iya. betul sekali Kak Wiwi. Ya. Oh ya, sebelum mereka pergi juga dari tempat ini ya, mereka akan pulang ke rumahnya masing-masing juga adik-adik. Ya, mereka mau kasih yel-yel dulu ya sebagai salam perpisahannya hari ini ya. Iya. Oke, silahkan kalau gitu kakak-kakak semuanya. Yo 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 kerja buat Tuhan. 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 Yes yes yes. Wah, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih buat kakak-kakak semua yang sudah hadir. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya Kak. Bye-bye. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Hengki. Namun sebelumnya adik-adik kita mau memuji Tuhan dengan pujian terang yang sesungguhnya. Kakak undang untuk bangkit berdiri ya adik-adik, silakan. Terang yang sesungguhnya telah datang ke dunia dan gelap jadi bercahaya. Yang berdosa selamatlah. Hanya ini doaku, beri terang-Mu dalam hatiku, agar dunia tahu Yesus, Kaulah terang hidupku. Terang yang sesungguhnya telah datang ke dunia dan gelap jadi bercahaya. Yang berdosa selamatlah. Hanya ini doaku, beri terang-Mu dalam hatiku, agar dunia tahu Yesus, Kaulah terang hidupku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini doaku, beri terang-Mu dalam hatiku, agar dunia tahu Yesus, Kaulah terang hidupku. Kepada Kak Hengki, disilakan. Oke adik-adik, hari ini kita mau dengar firman Tuhan, silakan
cari posisi yang manis, ya, yang tempat duduk yang bagus, dan harap perhatikan dengan baik-baik. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kakak pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus hari ini Tuhan memberikan kesempatan yang begitu indah bagi kami untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, setiap adik-adik kami yang mendengarkan kebenaran ini, Tuhan menolong dan menyertai sehingga firman ini tidak berlalu tetapi tertanam dalam hati kami. Dan kami dapat menghasilkan buah yang banyak untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, siap dengar firman Tuhan? Wah, harus siap dong. Oke, sekarang kakak mengajak kita membuka Alkitab di dalam kitab Yeremia. Oke, nah kitab Yeremia itu terletak di Perjanjian Baru, ya. Jangan sampai nggak tahu, nanti cari-cari di Perjanjian Lama ternyata nggak ada ketemu, ya. Di Perjanjian Baru ternyata Yeremianya ada di Perjanjian Lama. Oke, sudah dapat? Kitab Yeremia pasal 1 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-10. Oke, adik-adik yang sudah buka Alkitabnya, diperhatikan, dibaca baik-baik. Nah, dan yang tidak membuka Alkitabnya, dengarkan baik-baik. Kakak akan membacakannya untuk kita semua pada hari ini. Oke, sekarang dengarkan. Yeremia dipanggil dan diutus. Ayat 4, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 6, maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ayat 8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ayat 10, ketahuilah pada hari ini aku akan mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Puji Tuhan, ya. Jadi adik-adik yang sudah baca Alkitabnya, luar biasa pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Sungguh sangat memberkati kita. Nah, hari ini kakak mau beri judul untuk firman Tuhan kita bersama. Judulnya adalah masa depan yang indah di dalam Tuhan. Nah, ya boleh juga diganti menjadi masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Nah, adik-adik tadi kan di bintang tamu kita, aktivitas kita hari ini ada bintang tamu, ada apa saja tadi? Ada bidan, ada guru, ada gitaris. Wah, itu semua mereka memiliki masa depan, ya. Yang satu menjadi seorang bidan, yang satu menjadi seorang guru, dan yang satunya menjadi seorang gitaris. Itu artinya bahwa mereka memiliki masa depan yang indah di dalam Tuhan. Apalagi ketika kita dengar tadi apa yang mereka lakukan dengan profesi mereka. Mereka menggunakan profesi mereka untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu luar biasa. Nah, sekarang hari ini kakak mau mengajak kita supaya kita juga memiliki masa depan yang indah di dalam Tuhan. Nah, Yeremia, kitab Yeremia ini sudah jelas di dalam bagian ayat pasal 1 ini menceritakan bagaimana Yeremia dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan maksudnya ini dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan yang sangat besar. Nah, adik-adik perhatikan, ya. Jadi pertanyaannya hari ini untuk kita, ya. Mengapa di dalam Tuhan kita memiliki masa depan yang indah? Wah, ya. Kenapa nih di dalam Tuhan kita memiliki masa depan yang indah? Ya, kenapa kakak enggak bilang kita juga bisa memiliki masa depan yang indah kalau kita di luar Tuhan? Kakak enggak bilang seperti itu, tapi kakak mengatakan bahwa hari ini kita akan memiliki masa depan yang indah kalau kita hidup di dalam Tuhan.
Pertanyaannya, mengapa? Nah ini ya, ini yang akan kita renungkan bersama. Mengapa di dalam Tuhan kita memiliki masa depan yang indah? Yang pertama, perhatikan Alkitabnya kembali. Di dalam ayatnya yang kelima, adik-adik perhatikan ya. Di sana dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi yang pertama adalah bahwa Tuhan mengenal setiap pribadi kita. Tuhan mengenal adik-adik. Bahkan firman Tuhan katakan, sebelum engkau kubentuk dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Wow, hebat sekali adik-adik ya. Betapa luar biasanya Tuhan bekerja. Ya, betapa luar biasanya Tuhan yang ajaib, yang penuh dengan kuasa itu telah mengenal kita jauh sebelumnya. Bahkan sebelum kita berada dalam rahim ibu kita. Ini yang Tuhan katakan. Inilah yang menjadi alasan kenapa kita akan memiliki masa depan yang indah kalau bersama dengan Tuhan. Karena Dia mengenal setiap hati kita. Ya, jadi ini yang adik-adik harus imani dalam kehidupan adik-adik setiap hari, bahwa Tuhan mengenal hati adik-adik semua. Bahkan kakak pun, guru-guru sekolah minggu yang lain pun, bahkan siapapun ya yang percaya memiliki masa depan yang indah dalam Tuhan, pasti Tuhan mengenal hatinya. Jadi jangan bermain-main dengan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Karena Tuhan mengenal hati kita. Ya, oke adik-adik. Lalu yang kedua. Yang kedua, kenapa di dalam Tuhan kita memiliki masa depan yang indah? Yang kedua, perhatikan dalam ayatnya yang ke-8. Di sana dikatakan, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi yang kedua adalah karena Tuhan menyertai kita. Jadi ya adik-adik, kenapa kita memiliki masa depan yang indah di dalam Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan menyertai kita. Ayat 8 tadi dengan jelas ya dikatakan oleh Tuhan kepada Yeremia, Yeremia jangan takut. Ya karena kenapa Tuhan mengatakan kepada Yeremia jangan takut? Karena Yeremia ini mengeluh sama Tuhan. Dia katakan, Tuhan, aku ini masih muda. Waduh, ya sama ya. Tuhan, aku ini masih kecil, masih anak sekolah minggu. Ya, enggak mungkinlah aku belum bisa merencanakan masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Enggak. Tetapi Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Bahkan Yeremia mengatakan, aku enggak pandai Tuhan, aku ini bodoh, enggak bisa bicara. Ya. Tapi luar biasa Tuhan bilang, jangan takut, aku menyertai engkau. Itu artinya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita ketika kita berjalan di dalam Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah lupa berdoa. Sebab kalau kita tidak berdoa, kita lupa dengan Tuhan, kita tidak mengingat Tuhan, maka kita akan kehilangan penyertaan Tuhan. Kita akan merasa bahwa kita berjalan sendiri. Kita akan merasa bahwa kita tidak ada yang menolong. Kita akan merasa bahwa tidak ada yang menompang kita. Tetapi kita ketika mengandalkan Tuhan, ketika kita mengingat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan percaya bahwa ada pribadi yang menyertai kita. Amin. Amin. Ya, harus yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Lalu yang ketiga, kakak singkat saja hari ini. Yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Perhatikan baik-baik. Yang ketiga ayat 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Yang ketiga adalah bahwa kenapa kita memiliki masa depan yang indah di dalam Tuhan. Yang ketiga jawabannya adalah Tuhan memberikan kita kuasa. Ya. Tuhan memberikan kita kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa yang begitu hebat yang dapat kita gunakan untuk melayani Tuhan. Untuk menghadapi tantangan-tantangan yang berat dalam hidup kita. Tuhan memberikan kita kuasa. Luar biasa, ajaib. Ya. Jadi Pak Dede perhatikan ayatnya yang ke-9 tadi. Di sana Tuhan berfirman, mengulurkan tangannya dan menjamah mulutnya Yeremia ini. Karena tadi Yeremia mengaku bahwa dia tidak pandai bicara. Lalu kata firman Tuhan lagi, sesungguhnya aku, Tuhan menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Mulut Yeremia, dia menaruh perkataan. Itu artinya bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada
Yeremia. Ya, kuasa apa yang Tuhan berikan kepada Yeremia di sana di dalam ayatnya yang ke-10. Ya, di sana dia mengatakan, ya, ketahuilah pada hari ini aku akan mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut, merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Jadi kuasa yang begitu hebat yang Tuhan berikan kepada Yeremia. Dan kakak juga yakin ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita menggantungkan masa depan kita kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Contoh tadi, ya, di aktivitas kita tadi, bintang tamu yang sudah hadir tadi, ya adik-adik, mereka sudah memiliki profesi yang hebat, ya, yang begitu mulia. Dan itu kakak yakin bahwa berkat kuasa yang Tuhan berikan kepada mereka untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi adik-adik, siap memiliki masa depan yang indah di dalam Tuhan? Harus siap. Kakak juga siap memiliki masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Karena kakak yakin bahwa ketika kita hidup dalam Tuhan, kita mempunyai masa depan yang cerah. Ya, jangan sampai bilang ada istilahnya madesu, ya, Dedek. Madesu itu artinya masa depan yang suram. Nah, masa depan yang suram itu ketika kita hidup di luar Tuhan, ya. Kita tidak hidup di dalam Tuhan, tapi di luar Tuhan, akhirnya tidak punya masa depan. Kenapa? Karena di luar Tuhan kita akan selalu hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan. Tidak akan jelas kehidupan kita. Kita sudah menyimpang dari jalan kebenaran. Bahkan kemungkinan besarnya kita akan menjadi seorang kriminal, penjahat. Kalau kita hidup di luar Tuhan. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita memiliki masa depan yang cerah. Masa depan yang indah. Kalau memiliki masa depan yang indah, harus hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan mengenal hati kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan memberikan kita kuasa. Amin. Oke, baik adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan. Nah, siapa yang sudah menghafal ayatnya, silakan mempersiapkan diri. Nah, ayat hafalan kita terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-14, dan ayatnya yang ke-15. Silakan yang menghafal. Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kesalahanmu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Oke, terima kasih, luar biasa, ya. Teman-teman kita yang sudah menghafal sangat-sangat hebat, ya. Nah, untuk teman-teman yang belum menghafal, jangan berkecil hati karena hari ini kakak juga kembali memberikan kita ayat hafalan. Oke, ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam kitab Yesaya. Oke. Nah, kitab Yesaya itu berdekatan dengan kitab Yeremia, ya. Jadi jangan jauh-jauh pergi bukanya, ya. Oke, Adik-adik. Oke. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-43, ya. Pasal 43 ayat 7 bagian A, ya. Jadi enggak semua ayat 7 itu kita hafal, tapi bagian A saja, ya. Yesaya pasal 43 ayat 7 bunyinya, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Oke, sekali lagi kakak ulangi, ya. 43, Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Oke, nah itu ayat hafalannya. Jangan lupa ya, minggu depan harus dihafal, ya. Yang gede nggak usah dibantu-bantu lagi lah, ya. Kalau yang sudah gede harus hafal sendiri, harus bisa mandiri. Nah, kalau yang balita silakan dibantu sama orang tuanya atau kakak-kakak yang mendampingi. Oke. Nah, sekarang kita sudah dengar firman Tuhan, ayat hafalan sudah kakak bagikan, kita mau berdoa menutup untuk firman Tuhan, bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh bersyukur
Karena kebaikan Tuhan kami boleh belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Meskipun singkat tetapi kami percaya bahwa firman ini tertanam dalam setiap hati kami yang mendengarkan. Dan firman ini berbuah sehingga bertumbuh dalam hidup kami. Dan kami dapat memberikan buah yang memberikan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, tolong adik-adik kami supaya dapat mengingat, terlebih lagi dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kakak kembalikan kepada kakak-kakak yang sudah memimpin pujian. Masa depan sungguh ada dan harapanku takkan hilang. Ya pegang tanganku agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanku takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapanku takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanku takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapanku takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanku takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Oke, terima kasih Kak Hengki untuk firman Tuhannya, luar biasa Kak Dia. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada hari ini. Dengan kita menaikkan satu pujian, Generasi Kristus. Aku berdiri di hadapan Tuhan, taat senap hati, ku telah diselamatkan dan bertumbuh
Puji Tuhan untuk persembahan yang sudah diberikan, Tuhan Yesus memberkati. Untuk doa persembahan sekaligus doa penutup dipersilakan untuk Kak Hengki. Silakan Kak Hengki. Oke adik-adik, kita berdoa, kakak yang pimpin. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini Tuhan telah memberkati kami dalam persekutuan kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan, kami sudah beraktivitas dengan melihat bagaimana Tuhan memberikan setiap kami profesi dan kami dapat menggunakan profesi kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan kami, Tuhan berkati orang tua kami dalam pekerjaan, dalam usaha, dan Tuhan tetap menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami mau mengakhiri persekutuan kami, dan biarlah Tuhan tetap melindungi kami, menyertai kami dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Terima kasih buat kakak-kakak yang pelayanan juga untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu.